Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di petualangan sebelumnya, Abu Nawas bersama seorang musafir, mencari peti harta karun tersembunyi. Mereka telah berhasil melewati serangkaian tantangan, dan rintangan menuju harta karun tersebut. Perasaan sang musafir kini dipenuhi dengan rasa haru, dan bahagia. Bagaimana tidak, kini di tangannya sudah ada berbagai batu mulia, serta cara untuk menyembuhkan kutukan gatal itu. Abu Nawas dan sang musafir, melangkah penuh semangat, hingga perjalanan yang jauh pun, terasa ringan tanpa hambatan. Kini mereka telah sampai di gerbang negeri ajaib, negeri di mana segala tumbuhan langka, dan hewan-hewan eksotis, dapat dengan subur dan hidup di negeri itu. Sesaat langkah Abu Nawas terhenti. Ia takjub dengan indahnya negeri ini, ia merasa sedang berada di surga. Sepanjang hidupnya, ia baru kali ini melihat negeri yang sangat indah, tak heran jika negeri ini mendapatkan nama negeri ajaib. Sesaat kemudian, Abu Nawas terkejut dengan kedatangan dua penjaga gerbang istana. Ia rupanya tidak menyadari, bahwa sang musafir itu telah beranjak pergi meninggalkannya seorang diri, di pintu gerbang negeri ajaib. Abu Nawas yang kebingungan, mencoba mengalihkan perhatian para penjaga itu. "Hei lihat, binatang apa itu, seperti tikus yang bisa terbang?" ucap Abu Nawas mengalihkan perhatian para penjaga. Saat penjaga menengok ke arah yang Abu Nawas tunjuk, Abu Nawas dengan sigap lari menuju ke arah istana. Penjaga yang menyadari telah tertipu oleh Abu Nawas, segera mengejar Abu Nawas. Saat ini istana menjadi ramai, akibat kejar-kejaran antara Abu Nawas dan penjaga. Abu Nawas yang sadar tak ingin membuat gaduh, ia berlari secara hati-hati, agar tidak menabrak atau menjatuhkan barang-barang istana. Abu Nawas terus berlari, sambil matanya mencari-cari keberadaan sang musafir. Sudah dua kali mengelilingi teras istana, rupanya Abu Nawas tidak juga menemukan sang musafir. Ia nekat memasuki pintu yang terbuka. Secara kebetulan, sang musafir ternyata sedang berbincang serius dengan seseorang. Dengan menambahkan kecepatan lari, Abu Nawas segera mencari perlindungan di balik musafir itu. Musafir yang kebingungan, segera bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang terjadi?" tanya musafir itu. "Bantulah aku sang musafir, aku sedang dikejar oleh penjaga istana," jawab Abu Nawas, sambil mencari tempat bersembunyi di balik jubah sang musafir. Musafir dan orang yang sedang bersamanya, sontak langsung tertawa melihat tingkah konyol Abu Nawas. "Tenang Abu Nawas, kamu sudah aman sekarang," jawab sang musafir. Merasa sudah aman, Abu Nawas langsung berdiri, dan berusaha agar terlihat berwibawa di hadapan orang yang sedang bersama sang musafir. "Abu Nawas, ini adalah penasihat kerajaan yang sangat bijaksana di negeri ajaib." Musafir itu memperkenalkan orang yang sedang bersamanya. "Perkenalkan saya Abu Nawas, yang menemani musafir ini mencari harta karun." Abu Nawas langsung memberi tangannya, tanda penghormatan. Penasihat pun langsung menyambut dengan hangat, dan mereka bersalaman. "Baiklah pangeran, kalau begitu saya pamit undur." Penasihat pun langsung beranjak pergi, membawa peti harta karun tersebut. Abu Nawas terkejut, saat penasihat itu memanggil sang musafir dengan kata, "Pangeran." Lalu Abu Nawas sedikit menunduk, seraya memberi penghormatan kepada pangeran. "Tidak usah sungkan Abu Nawas, anggap saja aku ini sebagai sahabatmu, engkau sudah membantuku saat pencarian harta karun, tanpa memandangku sebagai pangeran. Engkau dan rajamu, telah aku anggap sebagai sahabat kerajaan," ungkap pangeran. "Untuk kedua kalinya, perkenalkan aku Malik, pangeran dari kerajaan negeri ajaib ini. Ayahku Raja Raj, seorang pemimpin di kerajaan ini." Setelah perkenalan yang sesungguhnya, Abu Nawas diberi jamuan kerajaan yang sungguh mewah. Ia diperkenankan beristirahat di kamar tamu kerajaan. "Abu Nawas, silakan engkau bersihkan badanmu, dan gunakanlah baju yang akan aku persiapkan untukmu sebelum beristirahat. Nanti kita akan menemui ayahku di perjamuan makan malam." Pangeran langsung memberi perintah kepada pesuruh kerajaan, untuk mempersiapkan semua kebutuhan Abu Nawas, selama di negeri ajaib.
Baiklah pangeran, aku pamit untuk bersiap-siap dan beristirahat sejenak. Abu Nawas langsung bergegas mengikuti pesuruh kerajaan. Sesampainya di kamar, Abu Nawas tidak langsung membersihkan badan. Dia melihat-lihat sekeliling kamar itu, yang dipenuhi dengan properti yang sangat mewah. Dia berhenti di jendela yang menghadap ke taman. Dia sangat menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh alam di negeri ajaib. Ia sangat takjub dengan apa yang ia lihat. Dalam hati Abu Nawas berkata, ini benar-benar negeri yang ajaib, semua yang hidup di negeri ini, sangat terawat dan tertata rapi. Abu Nawas sedikit terkejut, dengan kedatangan para pesuruh kerajaan yang membawa hidangan makanan ringan, hingga buah-buahan segar, tidak lupa membawa pakaian ganti untuk Abu Nawas kenakan saat perjamuan makan malam nanti bersama pangeran dan raja. Abu Nawas yang terkejut, langsung berterima kasih kepada pesuruh kerajaan, dan meminta izin untuk membersihkan badannya. Para pesuruh kerajaan yang telah selesai menata suguhan dan memberikan pakaian untuk Abu Nawas, segera meninggalkan kamar. Abu Nawas pun langsung membersihkan tubuhnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Abu Nawas sedikit mencicipi makanan ringan yang disuguhkan. Melihat waktu makan malam yang masih lama, Abu Nawas menyempatkan diri untuk berkeliling kerajaan untuk melihat-lihat taman yang indah, ditemani seorang pesuruh kerajaan. Di tengah ketakjubannya dengan taman di kerajaan ini, Abu Nawas sedikit menggali informasi dari pesuruh kerajaan. Wahai Fulan, aku mendengar ada kutukan yang menjadi wabah gatal di negeri yang indah ini. Apakah kamu tahu informasi mengenai hal tersebut? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya tidak berani memberikan info tersebut. Biar Tuan sendiri yang menanyakan hal tersebut kepada pangeran dan raja. Tapi saya bisa memberi sedikit informasi, yang mungkin ada sangkut pautnya dengan wabah ini. Jawab pesuruh itu. Coba terangkan padaku, tentang hal yang kamu ketahui. Selidik Abu Nawas. Dahulu ada negeri yang penuh dengan penyihir, yang iri dengan keindahan negeri ajaib ini. Ucap pesuruh itu. Tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti Tuan akan mendengarkannya langsung dari pangeran dan raja. Lanjut ucapan pesuruh itu. Terima kasih Fulan, informasi ini sangat berharga. Sekarang bawa saya ke kamar untuk beristirahat. Akhirnya Abu Nawas kembali ke kamar untuk beristirahat, walau hanya sekedar duduk, menikmati sore hari dari jendela kamar. Abu Nawas masih takjub dengan keindahan negeri ajaib, walau sudah mengelilingi taman. Di tengah ketakjubannya, Abu Nawas dikagetkan dengan ketukan pada pintu kamar. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk orang yang mengetuk pintu. Bagaimana Abu Nawas pendapatmu tentang kerajaan ini? Tanya pangeran yang kini sudah berpakaian rapi, layaknya seorang pangeran. Mohon ampun pangeran, aku tidak mengenalimu, setelah engkau merubah penampilan layaknya seorang anak kerajaan. Ejek Abu Nawas yang disertai tawa pangeran. Aku sudah mengelilingi taman istana bersama pesuruh kerajaan. Sungguh indah apa yang ada di taman tersebut. Aku tidak pernah melihat taman seindah ini. Puji Abu Nawas. Iya Abu Nawas, taman ini memang tidak seperti taman-taman lainnya, karena di taman ini banyak tumbuh bunga-bunga liar yang indah, yang hanya ada di negeri ini. Pangeran lalu mengambil kursi, untuk bersama-sama melihat taman dari jendela kamar. Apakah kamu merasa ada yang aneh dengan negeri ini? Lanjut pangeran bertanya. Iya pangeran, saya melihat banyak keanehan dari negeri ini, dari tanaman indah yang hanya tumbuh di negeri ini, hingga hewan-hewan eksotis yang hidup bebas di negeri ini. Jawab Abu Nawas. Memang benar perkataanmu Abu Nawas, di negeri ini penuh dengan keanehan. Mungkin orang lain yang melihatnya merasa keajaiban, tapi menurutku ini keanehan. Lanjut pangeran. Dahulu kala, di kerajaan ini, ada seorang tabib kerajaan. Ia bertugas membuat obat bagi rakyat yang mengalami sakit, dan membuat racikan, untuk minuman kesehatan rakyat negeri ajaib. Kegemarannya ialah, mencari resep-resep baru, untuk memberikan minuman terbaik bagi rakyat negeri ajaib. Terang pangeran. Kerajaan dengan senang hati memberikan apa yang ia butuhkan dalam mencari resep-resep itu, dan kerajaan memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Ia setiap hari melakukan percobaan demi percobaan. Banyak juga ramuannya yang gagal. Ramuan-ramuan yang gagal itu, selalu ia buang keluar jendelanya.
Lambat laun, ramuan yang ia buang, menjadi pupuk ajaib dan menumbuhkan bunga-bunga yang indah, dan ramuannya yang masuk ke parit, menjadikan hewan-hewan yang meminum dari parit itu, berubah menjadi cantik dan eksotis. Setelah pangeran menerangkan panjang lebar tentang kisah di kerajaannya, Abu Nawas mulai paham dengan kondisi alam di negeri tersebut. "Lalu kemana tabib itu?" tanya Abu Nawas. "Kejadiannya waktu aku masih berusia sangat kecil. Di sebelah barat, terdapat negeri yang penuh dengan penyihir baik. Kerajaan kami bersahabat baik dengan mereka. Tabib itu pun berasal dari negeri itu. Negara kami dan negeri para penyihir itu saling membantu satu sama lain, dan selalu bekerja sama dalam memakmurkan rakyat di kedua negeri. Namun, entah siapa yang memprovokasi, kerajaan kami dituding memeras ilmu dari tabib itu. Karena setiap hari, tabib itu tiada hari tanpa membuat racikan baru. Hingga pada akhirnya, negeri penyihir itu membawa pulang paksa tabib ke negeri mereka, dengan alasan, negeri mereka sedang membutuhkan tabib itu. Dengan berat hati raja pun mengizinkan tabib itu pergi, dengan memberikan pesan, negeri kami dengan pintu terbuka, selalu menerima tabib itu kapanpun, jika ingin kembali ke negeri ajaib. Lalu pergilah tabib itu menuju negeri penyihir. Terang pangeran. "Lalu apa yang terjadi setelahnya?" tanya kembali Abu Nawas. Lalu pangeran pun lanjut bercerita. Selang beberapa saat, tabib itu pun kembali ke negeri ajaib. Tabib itu bercerita, bahwa selama di negeri penyihir, ia ditawan di gubuk yang dijaga ketat. Ia disuruh membuat ramuan, untuk membuat para penjaga di negeri penyihir, menjadi kuat dan tak terkalahkan. Negeri penyihir bermaksud untuk mengambil alih tanah, dari negeri kecil yang berada di dekat negeri penyihir, dan menjadikannya lahan untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan untuk membuat ramuan ajaib, karena di negeri kecil tersebut, terdapat mata air yang sangat jernih, dan bagus kualitasnya. Setelah tahu maksud dari negeri penyihir, tabib itu tidak berkenan membantu dalam kejahatan. Negeri penyihir tahu, tabib itu bersembunyi di negeri ajaib, namun mereka tidak berani untuk menjemput paksa, sebab negeri ajaib terkenal dengan penjaganya yang kuat-kuat, dan memiliki ilmu bela diri yang terbaik. Maka, negeri penyihir itu pun memberikan kutukan kepada negeri ajaib. Negeri penyihir itu memberikan syarat, jika negeri ajaib ingin terbebas dari kutukan, mereka harus menyerahkan tabib itu. Namun raja kami menolak dengan tegas, syarat dari negeri penyihir itu. Kemudian, muncullah wabah gatal yang menyebar ke seluruh negeri ajaib. Tabib itu mencari-cari ramuan untuk menyembuhkan negeri ajaib. Tabib selalu melakukan yang terbaik untuk negeri ajaib. Hingga tabib itu menemukan racikan terbaik yang dapat menyembuhkan rasa gatal itu. Namun, setelah sembuh, mereka kembali terjangkit kutukan gatal itu. Tabib pun bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, tabib itu pun jatuh sakit, karena di usia yang tidak muda lagi. Negeri ajaib memberikan perawatan yang terbaik pula untuk tabib, sebagai tanda terima kasih kepada tabib, yang senantiasa memberikan yang terbaik. Namun, tak lama kemudian, tabib itu meninggal. Sebelum meninggal, tabib itu memberikan petuah. Untuk menghilangkan kutukan itu, negeri ajaib harus menemukan harta karun tersembunyi, dan sang tabib memberikan kertas petunjuk menuju harta karun itu. Itulah Abu Nawas, cerita singkat apa yang terjadi di negeri ajaib ini. Terang pangeran mengakhiri ceritanya. Abu Nawas mengangguk tanda mengerti. Waktu yang ditunggu untuk makan malam bersama raja telah tiba. Abu Nawas dan pangeran menuju ruang makan. Setelah Abu Nawas dan pangeran berada di meja makan, tak lama kemudian raja pun datang. Pangeran dan Abu Nawas menyambutnya dengan berdiri. Pangeran pun memperkenalkan Abu Nawas kepada raja, serta menceritakan secara singkat tentang mengapa Abu Nawas bisa sampai di negeri ajaib ini, serta memberikan kotak harta karun yang mereka temukan. Acara makan malam pun dimulai. Abu Nawas dipersilakan menikmati semua hidangan terbaik yang dihidangkan. Setelah makan malam selesai, Abu Nawas meminta izin untuk berkeliling ditemani pangeran esok hari, untuk melihat langsung apa yang terjadi di kerajaan. Raja pun mengizinkannya, berharap Abu Nawas dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dialami negeri ajaib ini.
Malam pun semakin larut, acara makan malam, dan berbincang-bincang dengan raja pun sudah berakhir. Mereka semua berpamitan undur diri untuk beristirahat. Malam itu Abu Nawas benar-benar memaksimalkan istirahatnya, karena esok pagi, mereka akan berkeliling ke segala penjuru negeri. Malam pun berlalu, dan matahari pun sudah terbit, tanda sudah waktunya Abu Nawas berkeliling di negeri ajaib. Abu Nawas yang sudah siap, menunggu pangeran di taman negeri ajaib, sambil menikmati keindahan taman di pagi itu. Tidak menunggu lama, pangeran pun datang, lalu mereka langsung berkeliling bersama beberapa penjaga. Di lain tempat, penasihat negeri ajaib bersama raja, membuka peti harta karun yang dibawa oleh Abu Nawas dan pangeran. Penasihat membaca kertas yang berada di dalam peti, dan mempelajari dengan serius apa yang tertulis di dalamnya. Bahwa di dalam peti itu sudah terdapat bebatuan yang dapat dihancurkan untuk menjadi obat penyembuh. Beberapa bahannya ialah batu dari lumpur vulkanik, dan batu dari lumpur laut mati. Setelah mengerti apa yang tertulis, penasihat langsung mempraktekkan racikan yang tertera di hadapan raja. Penasihat meminta pesuruh kerajaan, untuk membawakan beberapa wadah untuk meraciknya. Di tempat Abu Nawas berkeliling, mereka sedikit menemukan keanehan pada aliran mata air yang mengalir ke seluruh negeri. Air yang ada di aliran itu, memiliki warna yang gelap dari air normal biasanya, dan sedikit seperti terlapisi oleh minyak. Abu Nawas yang penasaran, langsung menyusuri hingga pusat aliran itu. Abu Nawas menyusuri langkah demi langkah, hingga ia menemukan jaring aneh yang terdapat di bawah jembatan parit. Abu Nawas segera menarik jaring itu dengan hati-hati. Setelah jaring itu diangkat, Abu Nawas meminta pangeran menyaksikan apa yang ia temukan. Abu Nawas membuka jaring itu di hadapan pangeran. Di dalam jaring terdapat bungkusan kain hitam. Setelah dibuka, Abu Nawas terkejut melihat apa yang berada di dalamnya. Di dalam bungkusan kain hitam itu, terdapat batu hitam yang sedikit berbau busuk. Abu Nawas yakin, wabah gatal di negeri ajaib ini bukanlah kutukan, tetapi ada yang mencoba mencemari aliran mata air ini. Pangeran yang mengerti, langsung membuat perintah ke pesuruh raja, untuk memberitahukan rakyat negeri ajaib, agar sementara waktu tidak menggunakan air, dari aliran mata air yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Rakyat merasa bingung, karena air adalah salah satu kebutuhan utama. Tetapi pangeran yang bijaksana, memberikan solusi. Ia membangun beberapa toilet umum sementara, di aliran mata air yang belum tercemar, sambil menunggu jalur mata air yang menuju rumah-rumah penduduk dibersihkan. Pembangunan toilet sementara, dibangun dengan cepat, dan para penduduk bisa langsung menggunakannya. Dan pembersihan aliran mata air tercemar cukup memakan waktu, karena banyak cabang-cabang ke rumah penduduk. Seluruh penduduk ikut membantu membersihkan aliran mata air, terutama yang mengarah ke rumah mereka masing-masing. Masalah kutukan itu pun terpecahkan. Semua merasa bahagia, karena negeri ajaib sudah memiliki obatnya, dan sudah menemukan penyebab dari wabah gatal. Penasihat negeri ajaib yang sedang meracik dari peti harta karun pun sudah selesai. Ia membuat di penampungan air besar. Setiap penduduk yang masih merasakan gatal, dipersilakan mengambil air yang sudah dicampur racikan penyembuh. Beberapa hari berlalu, wabah di negeri ajaib itu pun perlahan menghilang, dan penduduk yang terkena wabah gatal, berangsur-angsur pulih dengan cepat. Raja dan pangeran, berterima kasih kepada Abu Nawas, yang sudah dengan ikhlas membantu, dari pencarian harta karun, hingga menghilangkan wabah itu. Abu Nawas pun dihadiahi peti harta karun beserta isinya, karena yang dibutuhkan negeri ajaib itu hanya resep racikan penyembuh, dan Abu Nawas dititipkan beberapa hadiah dan gulungan surat untuk Raja Harun, sebagai tanda terima kasih kepada Raja Harun, yang bersedia mengizinkan Abu Nawas membantu. Abu Nawas merasa waktunya untuk pulang kembali ke Baghdad, karena semua masalah sudah teratasi. Abu Nawas pun pamit, dan tidak lupa berterima kasih atas hadiah yang diberikan. Sebelum Abu Nawas pergi, Raja memanggil penjaga, untuk mengantar Abu Nawas dengan kereta kuda. Abu Nawas pun diantar hingga Baghdad. Begitulah akhir dari petualangan Abu Nawas di negeri ajaib. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya,
jika kita mau berpikir dan berusaha. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.